Hujan deras di Hulu membuat Sungai Bangek, Kota Padang meluap. Akibatnya 3 pemancing terjebak di tengah aliran air bah. Proses evakuasi menyeberangi sungai yang deras berlangsung dramatis. Pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo berbuntut panjang. Wali Kota Solo, Jawa Tengah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri dengan tudingan penyalahgunaan wewenang. Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei bukan sekedar mengantar pemimpin negara ke peristirahatan terakhirnya. Warga Iran yang berduka mengenang mendiang mantan pemimpin mereka sekaligus menuntut pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran. Akankah pemakaman Ali Khamenei yang prosesnya digelar hampir sepekan ini membuat Iran menolak perjanjian damai dan pilih menantang Amerika Serikat kembali perang terbuka? Apa dampaknya? Kami akan bahas dalam dialog pagi ini, saudara. Petualangan mega bintang Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun di ajang pesta bola dunia berakhir setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar ditumbangkan Spanyol. Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menyoroti risiko turunnya kepercayaan investor dan cadangan devisa. Sejauh mana laporan Fitch ini berdampak pada pelemahan rupiah? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Nanda Aprilia. Seperti biasa, saudara, sudah kami sajikan dan kami siap untuk membagikannya kepada Anda di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Beberapa di antaranya tadi sudah kami singgung begitu ya di awal, apa-apa saja yang akan menjadi pembahasan. Salah satunya adalah melihat masih sampai dengan hari ini adalah sebenarnya rangkaian acara pemakaman dari pemimpin tertinggi Iran, mendiang Ali Khamenei, yang rencananya memang kan sejak hari Sabtu tanggal 4 sampai dengan 9, sampai dengan tanggal 6. Prosesi acara ini dilakukan di Tehran, sebelum akhirnya nanti jenazah akan dibawa ke kota suci Syiah di Irak, atau akhirnya dibawa ke beberapa kota sebelum akhirnya dimakamkan. Selain itu, kita juga ada informasi di dalam negeri, begitu ya, Disti? Iya, selain di luar negeri ada soal proses pemakaman Ayatollah Khamenei, tapi kemudian di dalam negeri juga kita masih ada sorotan yang masih belum selesai dan juga tentu saja ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah pusat soal tata kelola sampah, begitu ya. Sejumlah TPA ini sudah kita lihat darurat sampah. Salah satunya yang memprihatinkan adalah TPA Jatiwaringin, di mana di TPA Jatiwaringin ini mengalami peristiwa kebakaran dan banyak sekali juga kepala keluarga yang harus dievakuasi. Ini harus diwaspadai karena di bulan-bulan ini sampai beberapa bulan ke depan adalah bulan kemarau, begitu ya, musim kemarau begitu. Ini yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat agar peristiwa yang terjadi di TPA Jatiwaringin ini tidak terjadi di TPA lainnya di seluruh Indonesia. Tentu ini dibutuhkan political will atau kemampuan dan juga keinginan dari pemerintah pusat untuk bisa segera memperbaiki soal tata kelola sampah. Jangan sampai begitu ya kita berada di darurat sampah. Nah, ini yang menjadi perhatian. Pendidikan, edukasi dimulai dari keluarga, bagaimana mengurangi sampah plastik, termasuk memilah sampah organik dan juga sampah plastik. Inilah yang kemudian menjadi perhatian juga bagi warga Indonesia untuk bisa memberikan edukasi di setiap keluarga.
Nanti kita juga akan ada informasinya soal itu, tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu. Yang hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini, ada peristiwa hujan deras di hulu yang membuat sungai Bangek, Kota Padang meluap. Akibatnya, 3 pemancing terjebak di tengah aliran air bah. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban dalam kondisi selamat. Mendapat laporan warga, tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi terjebaknya korban di Kecamatan Koto Tangah. Ketiga pemancing terjebak karena air sungai naik drastis sehingga menutup akses jalan pulang. Saat diselamatkan, korban didapati sedang berkemah di area yang tinggi sambil menunggu air surut. Proses evakuasi menyeberangi sungai yang deras berlangsung dramatis selama 25 menit. Bahwasanya tim SAR gabungan menerima informasi tadi pukul 23.35 WIB, kemudian melaksanakan pergeseran menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap survivor yang terjebak di sungai air Bangek. Alhamdulillah korban ditemukan dalam kondisi selamat, kemudian kami evakuasi ke tempat posko. Untuk kondisi air pada saat itu sudah mulai normal, kondisi cuaca hujan sudah mulai reda. Tim kembali dalam kondisi selamat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Sebuah kapal wisatawan ludes terbakar di perairan laut Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 6 orang anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri. Kapal pinisi pengangkut wisatawan terbakar ketika berlabuh di pesisir pantai Bonto Bahari. Kapal berlayar dari Labuan Bajo menuju Bulukumba untuk perbaikan. Diduga api muncul dari bagian dek kapal, saudara. 6 orang anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri dalam peristiwa ini. ABK kapal tersebut sempat menyelamatkan diri sebanyak 6 orang. Berarti pada saat ini posisi kapal sudah habis, Pak, ya, terbakar. Sementara kapal sekarang sempat dievakuasi ke tepi pantai pesisir Tanah Beru. Berarti memang kapal ini tujuannya dari Labuan Bajo menuju Bulukumba untuk diperbaiki, Pak, ya? Betul sekali. Kebetulan kapal tersebut ada kerusakan, jadi dibawa ke Bulukumba menuju pantai Tanah Beru untuk diperbaiki. Kecelakaan beruntun terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 1 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang, kemudian berusaha menyalip mobil di depannya. Kedua mobil bersenggolan hingga menabrak sepeda motor dari arah yang sama. Akibat tabrakan beruntun, pengemudi meninggal dunia, sementara 10 korban lainnya mengalami luka serius. Dari mobil Innova dari arah Bukit Tinggi menuju arah Padang, dan dalam kecepatan sedang. Saya sampai di TKP hendak mendahului mobil Karimun yang ada di depannya. Kemudian mobil Innova menabrak mobil Karimun tersebut. Selanjutnya mobil Innova hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang juga searah dengannya. Sebuah mobil menabrak sejumlah kendaraan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia di Kediri, Jawa Timur, saudara. Terduga pelaku laka beruntun yang masih berusia 16 tahun nyaris dihakimi massa. Sebuah mobil di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kediri dikepung massa. Warga emosi pada pengendara dalam mobil yang diduga jadi pemicu kecelakaan melibatkan 3 kendaraan. 1 orang meninggal dan 2 terluka. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan sang sopir dari amukan massa. Polisi menyebut kecelakaan akibat sopir remaja berusia 16 tahun kurang konsentrasi dan melaju dalam kecepatan tinggi. Jadi pada saat kejadian tersebut memang di TKP kerumunan warga banyak, tapi alhamdulillah dari pengendara kendaraan tersebut sempat kita amankan dan tidak dimassa oleh masyarakat. Terduga pelaku tersebut masih kita amankan di Polres untuk diambil keterangan karena situasi dan kondisi masih shock atau masih trauma, jadi kita tunggu untuk keadaannya membaik baru kita ambil keterangan lebih lanjut. Pelaku kini diamankan di Mako Lantas Polres Kediri Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.
Hingga hari ke-7, petugas gabungan masih berupaya memadamkan api di TPA Jatiwaringin. Helikopter waterbombing dikerahkan memadamkan api. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas hingga Minggu kemarin. 15 hektar TPA Jatiwaringin terbakar. Upaya pemadaman dengan teknik waterbombing hingga injeksi air untuk mempercepat proses pemadaman. Lebih dari 160 warga masih mengungsi akibat terdampak asap kebakaran di TPA Jatiwaringin di Tangerang, Banten. Warga mengungsi di kantor desa Tanjakan Mekar sejak Selasa lalu. Mayoritas warga mengeluhkan gangguan pernafasan, terutama warga lansia dan juga balita. Pemkab Tangerang menyediakan layanan kesehatan gratis serta dapur umum bagi masyarakat terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Kita beralih ke Iran, saudara. Pelayat padati ibu kota Iran, Tehran, untuk mengikuti prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pelayat mengibarkan bendera nasional Iran dan memanjatkan doa. Peti jenazah Ali Khamenei serta anggota keluarga yang tewas dalam serangan udara pada Februari lalu diselimuti bendera. Pelayat memadati ibu kota Iran untuk mengikuti rangkaian prosesi pemakaman dan mendoakan almarhum Ali Khamenei. Kehadiran pelayat ini disebut sebagai simbol kekuatan di tengah konflik yang masih berlangsung. Ayatollah Ali Khamenei digantikan putranya, Ayatollah Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi Iran selanjutnya. Warga Iran berkumpul di sejumlah titik kota Tehran seperti di lapangan Enggelab atau lapangan Revolusi. Mereka menunggu dengan harapan bisa melihat sekilas peti jenazah Ali Khamenei. Untuk rangkaian acara pemakaman ini, otoritas Iran telah menutup jalan, wilayah udara, dan menghentikan kegiatan sehari-hari untuk masa berkabung. امروز که ما برای تشییع رهبر عزیزمون اومدیم خیلی روز سختیه. یعنی ما در واقع برای خداحافظی نیومدیم، ما برای انتقام رهبرمون اومدیم و انتقام رهبرمون هم خواهیم گرفت. و این روز جزء سخت‌ترین روزاییه که ما داریم میایم و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که قرار بود روزی برای تشییع رهبرمون میایم. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan ia bersama dengan Ketua MPR dijadwalkan akan terbang langsung ke Teheran, Iran untuk menghadiri upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian soal lokasi delegasi Indonesia mengingat masifnya jumlah massa yang akan hadir di pemakaman Ali Khamenei. Akan dilaksanakan pada hari tanggal 9 itu hari apa? Kamis ya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Lagi rencananya akan berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR RI. Tapi di sana sendiri ada strik untuk waktu dan juga waktu kehadirannya? Lebih kepada logistik. Ya. Kalau kemarin memang dijadwalkan itu tanggal 3 karena kebetulan masih berada di Teheran. Jadi secara logistik masih memungkinkan dari komunikasi yang terus kita lakukan bahwa karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian massa juga sangat besar di sana.
pihak Iran masih mencoba untuk mencari titik atau spot yang tepat untuk menerima kunjungan kita. Kami akan kembali dengan informasi pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi berbuntut panjang. Wali Kota Solo, Jawa Tengah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri dengan tudingan penyalahgunaan wewenang. Informasinya usai jeda, saudara. Nanda Aprilia kembali menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim resmi melaporkan 4 hakim pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim selama proses persidangan. Menurut tim kuasa hukum, laporan telah dilengkapi dengan sejumlah bukti berupa rekaman persidangan yang terbuka untuk umum. Mereka menegaskan tidak mempermasalahkan putusan majelis hakim yang menyatakan kliennya bersalah. Namun tim kuasa hukum Nadiem menyebut adanya dugaan manipulasi fakta-fakta persidangan yang dinilai mempengaruhi pertimbangan putusan. Laporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Beralih ke informasi lainnya, saudara. Pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi berbuntut panjang. Wali Kota Solo, Jawa Tengah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri dengan tudingan penyalahgunaan wewenang. Laporan ditujukan ke Kejaksaan Negeri Solo, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Pelapor mengatasnamakan diri sebagai koalisi masyarakat sipil. Pelapor menduga ada pelanggaran hukum yang dilakukan Wali Kota Solo Respati Ardi dalam pemasangan baliho selamat ulang tahun Jokowi. Baliho tersebut dituding dipasang di fasilitas milik Pemkot. Walau disebut dana yang digunakan merupakan dana pribadi, pelapor merasa perlu untuk meminta kejaksaan mengusutnya. Adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh wali kota ya, terkait dengan pemasangan baliho selamat ulang tahun yang sudah kita ketahui semuanya ya, berapa hari berapa titik-titik itu. Nah, karena kemudian atas pemasangan baliho tersebut kan menimbulkan polemik di masyarakat. Jadi sampai kemudian pemerintah kota, bahkan Pak Wali Kota sendiri menyatakan siap salah. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi tak banyak bicara soal kasus ini. Dia bilang akan mengikuti prosesnya dan menghormati semua yang akan dilakukan. Ya, saya rasa banyak ya, gugatan-gugatan, permasalahan hukum itu pasti ini resiko dalam pekerjaan. Tapi saya rasa silahkan kita mengikuti ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Negeri Surakarta menyebut sudah menerima laporan adanya tudingan penyalahgunaan wewenang imbas pemasangan baliho ulang tahun Jokowi pada 21 Juni 2026 lalu. Saat ini laporan dalam tahap telaah administrasi dan materi laporan di bidang intelijen Kejari Surakarta. Langkah-langkah kita mungkin ya tindakan mungkin ya mencari informasi, bahan keterangan dan sebagainya. Itu coba kita ke pimpinan dulu. Kasih Intel Kejari Surakarta juga bilang mereka menunggu disposisi dari Kepala Kejari sebelum memasuki tahapan pengumpulan bahan keterangan. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pengembalian amplop Bupati Kuantan Singingi. Sebelumnya KPK menyatakan pengembalian amplop tidak menghapus unsur pidana. Tidak menghapus pidana, Pak. Pak, tanggapannya, Pak. Apa dia legal? Ditemui usai peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia di Jakarta, Menteri Raja Juli tak merespons pertanyaan wartawan.
Sebelumnya, Raja Juli menyebut telah mengembalikan amplop pemberian Bupati Kuangsing, Suhardirman Ambe, usai audiens di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni lalu. Tapi ternyata Nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terseret dalam kasus dugaan suap jabatan. Terkait kasus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas, Bupati Kuangsing disebut meninggalkan sebuah amplop usai audiensi dengan Menhub Raja Juli pada 2 Juni lalu. Menhub Raja Juli mengaku baru sadar amplop tersebut setelah Bupati Kuangsing meninggalkan ruangan. Raja Juli mengaku amplop tersebut telah ia kembalikan 12 Juni lalu, sebelum OTT Bupati Kuangsing. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi, dan kedua tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuangsing. KPK menerima laporan Menteri Kehutanan Raja Juli soal penolakan gratifikasi berupa amplop berisi uang dari Bupati Kuangsing ke KPK pada Jumat 3 Juli lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menganalisa dugaan gratifikasi terkait temuan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Tentunya proses dan mekanisme dalam tindak lanjut suatu pelaporan gratifikasi didasarkan pada Perkom 1 2026, sebagaimana perubahan atas Perkom 2 tahun 2019, terkait dengan pelaporan gratifikasi. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menyebut jika ditemukan adanya kesepakatan antara Menhub Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi, maka KPK wajib untuk melanjutkannya ke tahap penyelidikan. Kalau memang benar-benar murni Bupati datang naruh amplop dalam map, si Menteri Kehutanannya nggak tahu sama sekali, nggak ada kesepakatan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, ya mungkin memang bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tapi selama ada pengetahuan, Mbak Cindy, misalnya dia tahu tuh ada amplop diberikan atau bahkan menyepakati dalam bentuk janji sebelumnya, maka itu tindak pidananya sudah terjadi dan sangat layak bagi KPK untuk menindaklanjutinya ke tahap yang lebih lanjut dalam bentuk penyidikan. Pada aturan KPK, penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menolak gratifikasi dapat melaporkan penolakan gratifikasi ke KPK. Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam rangka kunjungan kenegaraan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat kenegaraan yang ditumpangi PM Narendra Modi mendarat sekitar pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo menunggu di bawah tangga pesawat langsung memberikan jabat tangan erat. Kunjungan balasan ini menjadi momen penting untuk bisa mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral serta penandatanganan sejumlah MOU strategis di Istana Merdeka hari ini. Pertemuan empat mata dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang kemudian juga acara resmi ditutup dengan state banquet di Istana Negara. Selain itu juga Perdana Menteri Modi akan melakukan serangkaian acara di Indonesia yang akan ditutup pada tanggal 8. Saudara, pemakaman Ayatollah Ali Khamenei bukan sekedar mengantar pemimpin negara ke peristirahatan terakhirnya. Warga Iran yang berduka mengenang mendiang mantan pemimpin mereka sekaligus menuntut pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran.
Akankah pemakaman Ali Khamenei yang prosesnya digelar hampir sepekan ini membuat Iran menolak perjanjian damai dan pilih menantang Amerika Serikat kembali perang terbuka? Apa dampaknya, saudara? Kami akan bahas dalam dialog bersama dengan rekan Adisti Lalasati usai jeda. Pemakaman Ayatullah Ali Khamenei bukan sekedar mengantar pemimpin negara ke peristirahatan terakhir. Pemakaman itu juga menjadi momen untuk menunjukkan kekuatan diplomasi dan komunikasi Iran ke dalam dan luar negeri. Tak sedikit warga Iran yang menangis mengenang mendiang mantan pemimpin tertinggi mereka dan mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah poster dan spanduk juga dibawa warga Iran menunjukkan seruan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan Trump terhadap Iran. bahwa Israel بدانند که ملت ایران ملت مقاوم و همیشه به پاخواسته ایران تا آخرین لحظه جان خود، خون خود و نفس خود برای مقابله با آنها آماده است و در هر لحظه و هر زمان و هر مکانی که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دستور بفرمایند در صحنه هستند و در مقابل آنها خواهند ایستاد. Tak hanya warga, sejumlah pejabat Iran pun ikut menitikkan air mata dalam upacara pemakaman Ali Khamenei. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf, menangis di samping peti jenazah Ali Khamenei selama upacara pemakaman. Selama ini, Ghalibaf juga menjadi pemimpin delegasi Iran dalam perundingan damai dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan sejumlah pejabat senior lainnya juga turut mendampingi Ghalibaf yang memberikan penghormatan terakhir untuk Khamenei. Mereka mengenang Khamenei sebagai pemimpin revolusioner yang membangun kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Iran yang berlandaskan keadilan. Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian bilang, Ayatullah Ali Khamenei merupakan sosok pemimpin yang membawa kebebasan, penegakan keadilan, dan kebanggaan bagi rakyat Iran. مهمترین ویژگی که رهبر انقلاب داشتن و مورد اعتراف دوست و دشمنم هست اون عزت طلبی بود. اون که ایشون همواره ایران و ایرانی رو عزیز می‌خواستن، سربلند می‌خواستن، با ابهت و با صلابت می‌خواستن. و این عزت طلبی هم به اصطلاح همراه بود با حکمت. حکیمانه بود در حقیقت و مصلحت جویانه که از همینجا اون سه اصل حاکم بر سیاست خارجی ما به حال شکل گرفت با تدبیر ایشون عزت، حکمت و مصلحت. آزادگی، عدالت طلبی، استقلال و عزت و سربلندی که برای همه مسلمان ها در حقیقت به ارمغان آورد. تقریبا تو دنیا کشوری نیست که آمریکا بخواد براشون تحکیم بکنه و اونا در مقابل آمریکا بتونن بیستن. رهبر عزیز ما در مقابل تمام قدرت‌ها با قدرت ایستاد و از استقلال و آزادی کشورمون و مسلمان‌ها دفاع کرد و این یک چیز استثنایی در کل دنیا. Sementara itu, saat berpidato pada Sabtu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menghancurkan Iran. Merujuk pada rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang tengah berlangsung, Trump bilang, karena kami baik, kami beri Iran libur seminggu. We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies Dina Prapto Raharja melihat pemerintah Iran memanfaatkan momentum ini sebagai pesan kepada rakyatnya bahwa Iran tetap kuat di tengah tekanan Amerika Serikat. Iran menggunakan momentum tersendiri ya, mencari momentum juga bahwa akhirnya nanti ke depan orang-orang Iran, terutama para pendukung rezimnya, itu akan mengingat bahwa pada tanggal 4 Juli di 2026, Iran itu menang, Iran itu masih hidup. Walaupun Amerika Serikat mengklaim pemimpinnya sudah wafat, ternyata jumlah pendukungnya, bahkan negara-negara yang hadir untuk pemakaman Ali Khamenei, itu datang dari berbagai belahan dunia.
Kini sudah lebih dari 4 bulan Amerika Serikat dan Iran saling serang, meskipun gencatan senjata dan perundingan kedua negara tetap berjalan. Apakah usai pemakaman Ali Khamenei, konflik Amerika Serikat dan Iran akan selesai atau hanya mereda sejenak dan saling serang kedua negara akan berlanjut? Warga Iran yang berduka mengenang mendiang mantan pemimpin mereka sekaligus menuntut pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran. Akankah pemakaman Ali Khamenei yang prosesnya digelar hampir sepekan membuat Iran menolak perjanjian damai dan memilih untuk menantang Amerika Serikat kembali berperang terbuka? Apa dampaknya? Kami akan membahasnya dengan pengamat Timur Tengah. Melalui sambungan daring ada Bung Faisal Assegaf dan juga Guru Besar Ilmu Politik Keamanan dari Universitas Pajajaran Profesor Muradi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Disti, Pak Muradi. Iya, saya ingin ke Bung Faisal dulu. Bung Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, prosesi pemakaman ini berlangsung hampir sepekan lamanya begitu ya, sampai nantinya akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang. Bahkan mengiringi pemakaman Ayatullah Khamenei ini banyak sekali warga Iran, di luar Iran termasuk juga Indonesia. Apa pesan dari Iran yang ingin disampaikan kepada dunia untuk bisa membuka pemakaman ini kepada publik? Terima kasih Mbak Disti. Yang pertama, ini menunjukkan kecintaan rakyat Iran terhadap pemimpin mereka, mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Karena kita tahu pihak berwenang Iran memperkirakan itu 15 sampai 20 juta pelayat akan hadir dalam prosesi pemakaman yang berlangsung mulai dari 4 yang secara terbuka untuk publik sampai tanggal 9 penguburan jenazahnya di kota Mashhad. Itu yang pertama. Kenapa ini rakyat Iran begitu mencintai Ali Khamenei? Karena kita tahu sejak terbentuknya Republik Islam Iran, baik itu Imam Khomeini sebagai pemimpin revolusi, pendiri Republik Islam Iran, kemudian dilanjutkan Ali Khamenei, itu tidak ada satupun yang berbicara atau berencana membuat istana baru. Artinya mereka tetap tinggal di rumah mereka masing-masing, meski status mereka sebagai pemimpin tertinggi atau kepala negara. Mereka tetap hidup sederhana dan itu yang membuat mereka dicintai, yang pertama. Yang kedua, pesan yang ingin ditunjukkan ketika para pelayat ini meneriakan menuntut pembalasan dengan pembunuhan Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, itu menunjukkan bahwa rakyat Iran tidak masih ingin terus berperang sampai kematian Khamenei maupun 168 murid SD perempuan di kota Minab itu terbalaskan. Kemudian yang ketiga, pesannya dari jutaan pelayat yang hadir itu kemarin saya baca di hari Jumat ketika dibuka pertama kali untuk publik, itu otoritas transportasi Iran bilang kereta bawah tanah di hari itu sampai 7 juta orang datang ke Musala Agung atau Masjid Agung Teheran untuk melayat jenazah sekaligus ikut sholat jenazah terhadap mendiang Ali Khamenei. Nah, sebenarnya sikap-sikap dari para pelayat Iran ini, jutaan ini sesuai dengan survei yang dilakukan IRIB, stasiun televisi pemerintah Iran. Stasiun televisi pemerintah Iran pada April, ya setelah Trump mengumumkan gencatan senjata. Survei itu menunjukkan bahwa 87,2% rakyat Iran puas dengan respon dari angkatan bersenjata Iran. Artinya mereka melihat bahwa respon dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer ataupun Israel itu sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Iran sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, 64,2% rakyat Iran tidak setuju kalau Iran berunding dengan Amerika. Artinya mereka ingin tetap perang berlangsung. Dan 73, ini yang paling penting, 73,7% rakyat Iran tidak ingin lagi Selat Hormuz dilayari secara bebas, atau artinya mereka setuju itu sesuai dengan izin dari Iran dan juga ditetapkan bea lintas terhadap kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz. Oke, kalau kita lihat banyak sekali jutaan warga dari tidak hanya dari Teheran tapi juga hampir di seluruh wilayah di Iran ini bahkan melakukan bisa dikatakan ini menunjukkan bahwa kesoliditas dan juga kecintaan bagi pemimpin tertinggi yang sudah wafat begitu, Prof. Muradi, bahkan dikatakan ini menjadi semakin menunjukkan bahwa warga dari Iran ini menolak untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Itu artinya perjanjian kesepakatan damai tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun.
Ya, saya ada empat perspektif ya. Saya kira saya akan menambahkan Bang Faisal sampaikan. Pertama, memang perspektif kultur teologis ya. Memang pada akhirnya memang dalam konteks Syiah meninggalnya imam, meninggalnya pemimpin itu memang akan direspon seperti itu. Yang kedua, saya nyebutnya perspektif politik. Perspektif politik ini yang disampaikan sama Bang Faisal bahwa ada respon yang kemudian saya kira publik menolak dengan pendekatan yang sifatnya lebih ke soal hierarki nasionalistis ya. Nah yang ketiga saya kira kita bisa melihat perspektif terkait dengan misalnya peperangan. Peperangan ini realitas politiknya memang Iran mungkin secara normal dia bisa sanggup melawan, tapi sampai kapan? Karena realitas politik di Iran juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Artinya memang itu adalah bagian ekspresi yang memang saya kira wajar dalam konteks meninggalnya pemimpin besar, meninggalnya pahlawan dan sebagainya. Nah yang keempat saya kira menarik ini gini, Pak. Tadi bicara soal Selat Hormuz. Nah perspektif geopolitik ini juga akhirnya orang akan kemudian backfire ke Iran kalau kemudian betul misalnya warga Iran ingin mempajaki, saya istilahnya mempajaki Selat Hormuz. Saya kira itu menjadi salah satu yang saya kira akan backfire bukan saja untuk konteks Iran sebagai bagian dari geopolitik yang di Timur Tengah, tapi juga Iran sebagai entitas negara. Karena memang sebenarnya secara prinsipil apa yang disampaikan, apa yang terjadi kemarin, hari ini dan sebelumnya itu adalah bagian penting dari apa yang saya sebut sebagai bagian dari ekspresi mereka terhadap meninggalnya wafatnya pemimpin, sama seperti ketika Imam Khamenei dan Qasim Sulaiman ya, ketika kemudian mereka dibunuh oleh Israel begitu. Oke, jadi Anda mengatakan ketika memang akan ada rencana untuk mempajaki dalam tanda kutip Selat Hormuz, ini bisa berpeluang backfire juga terhadap Iran itu sendiri ya, Prof. Muradi. Nah, bagaimana kalau dari pandangan Bung Faisal Assegaf soal ini? Ya, kalau saya lihat ketika rakyat mendukung apa yang dilakukan oleh penguasa, itu artinya Iran solid. Karena kita tahu kemarin Trump ketika menyikapi jutaan pelayat datang, dia juga kaget. Oh ternyata Khamenei ternyata dicintai rakyatnya. Ini yang membuat Iran menjadi kuat. Jadi inilah yang menjadi alasan beberapa mungkin banyak upaya intelijen ataupun apapun yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel untuk menumbangkan rezim ini gagal. Karena kelihatan di prosesi pemakaman ini sampai jutaan pelayat datang, dan itu pun membuat heran Trump. Ternyata begitu banyak orang yang mencintai Khamenei. Ini pengakuan yang disampaikan Trump kemarin ketika dia melihat jutaan pelayat datang untuk memberikan penghormatan terakhir, kemudian juga ikut melaksanakan sholat jenazah terhadap sholat jenazah terhadap mendiang Khamenei. Nah, kalau misalkan ini barusan saya dapat kabar bahwa hari ini Garda Revolusi Islam Iran menembak kapal tanker, mungkin super tanker, itu di jalur alternatif yang didesain oleh Amerika bersama PBB yang melintasi Oman. Ini baru saja kejadiannya, tapi belum ketahuan identitas kapalnya. Artinya, apa yang dilakukan oleh Iran setelah perang ini akan membuat Selat Hormuz berbeda, karena itu juga yang diinginkan oleh Mujtaba Khamenei. Dia tidak ingin Selat Hormuz dibuka secara bebas, makanya Iran tidak sendirian. Iran ingin mengajak Oman sama-sama mengelola Selat Hormuz karena itu bagian dari wilayah kedaulatan. Jadi menurut Anda ini tidak akan backfire kepada Iran, begitu ya? Ya tidak, karena kita lihat sesuai tadi survei 73,7% rakyat Iran tidak ingin Selat Hormuz jadi bebas dilayari, harus diatur oleh pemerintah Iran, dan itu juga sudah ada otoritasnya, otoritas tentang Teluk Persia itu sudah diluncurkan oleh pemerintah Iran. Oke, kalau kita lihat sesuai dengan CG kita, pemakaman Ali Khamenei, kita melihat warga Iran bersatu di sana, begitu mencintai sosok pemimpin tertingginya di sana. Warga Iran menuntut balas dendam terhadap Trump. Bahkan Trump sendiri mengatakan, kami akan memberikan waktu 1 pekan. Nah, ini yang kemudian harus disikapi. Apa maksud dari pernyataan dari Donald Trump memberikan waktu 1 pekan dalam prosesi pemakaman? Setelah itu apa yang akan terjadi? Apakah benar akan ada potensi perdamaian di sana, Prof. Muradi, ataukah justru perang ini akan semakin berpotensi lebih masif?
Saya nggak melihat peperangan akan lebih besar dan akan eskalatif ya. Walaupun kemudian misalnya terjadi saling balas, saya kira kita sudah prediksi 3-4 bulan yang lalu bahwa memang peperangan ini berbeda. Makanya yang disampaikan Bang Faisal soal dukungan rakyat Iran lebih dari 70% terkait dengan misalnya melanjutkan perang. Saya kira peperangannya sudah berbeda, Bang. Berbeda peperangan hari ini, peperangannya bukan lagi peperangan konvensional ya. Saya kira semua orang siap mati untuk misalnya katakanlah untuk negaranya. Hari ini orang dengan kemudian peperangan yang kita bisa lihat dalam 4 bulan terakhir menyatakan bahwa peperangannya tidak lagi menggunakan human sebagai entitas utama ya. Artinya beberapa hal yang saya kira penting buat kita garis bawahi bahwa kemudian dukungan rakyat Iran ini adalah masif. Saya kira tadi saya bilang ini ada bagian dari tradisi kultur, tradisi keagamaan ini. Syiah ya memang mencintai mimpinya jauh lebih besar dibanding kita, katakan seperti itu. Jadi saya ingat sekali misalnya dulu wafatnya Imam kami ini jauh lebih besar, kemudian juga ada Qasim Sulaiman juga sama. Artinya secara prinsipil saya menangkap bahwa itu adalah bagian ekspresi saja. Nah, apa yang kemudian saya ingin catat bahwa kemudian tadi misalnya apakah ada eskalasi, saya melihatnya ini justru kemudian bagian dari tanda kutip ya TikToknya antara delegasi Iran, delegasi US dan juga kemudian tim tengah ada Qatar dan Pakistan di sini. Saya kira ini menjadi bagian penting yang dihormati oleh Trump. Saya kira bukan sesuatu yang luar biasa, hanya memang perlu digarisbawahi bahwa posisi ini itu tidak akan memberikan efek apapun kecuali bahwa ada titik kemenangan penting di Iran berkaitan dengan misalnya mereka mampu menyeret atau memaksa US dalam perundingan itu. Saya kira sesuatu yang luar biasa, itu sudah luar biasa banget. Apalagi misalnya kemudian kalau kemudian Iran ingin juga misalnya memastikan negosiasi terkait dengan reaktor nuklir dan sebagainya. Oke, jadi untuk Selat Hormuz saya kira ya. Oke, jadi menurut Anda kalau dari sisi peperangan akan ada pergeseran. Nah, pergeserannya ini akan seperti apa menurut Anda dari kacamata Anda, Prof. Muradi? Ketika memang warga Iran pada saat ini lagi terhanyut begitu ya untuk meneriakan tuntutan balas dendam kepada Amerika Serikat dan juga Israel. Kalau dari kacamata Anda akan ada perubahan peperangan semacam apa yang akan terjadi setelah pemakaman dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei? Ya, jangan lupa pasca Ali Khamenei wafat itu kan ada faksi-faksi yang menguat ya. Faksi konservatif yang saya kira menginginkan sampai Bang Faisal menginginkan peperangan berlanjut. Sementara faksi yang lebih reformis saya kira juga realistis. Sampai kapan kemudian Iran bisa kemudian menjaga ritme peperangan ini? Artinya memang secara prinsipil pergeserannya lebih kepada soal pergeseran mengarah kepada proses perdamaian dengan asumsi bahwa Iran akan mendapatkan apa yang menjadi 7 dan sampai 11 tuntutan yang kemudian menjadi bagian penting. Nah, ini mengerasnya ini di sini sebenarnya bukan untuk mengarah kepada peperangan yang lebih terbuka. Nah, artinya secara prinsipil pergeserannya akan lebih kepada pergeseran negosiasi yang alot ya untuk memastikan Iran punya daya tawar yang lebih besar. Saya kira jutaan massa yang di pemakaman Ali Khamenei itu ada bagian penting dari ekspresi kemenangan. Bukan sebaliknya saya kira. Ekspresi kemenangan kenapa? Karena ketika kemudian didorong lebih jauh, maka posisi Iran itu tidak dalam posisi yang cukup misalnya katakanlah saya menyebut misalnya peperangan yang lebih terbuka. Karena peperangan lebih terbuka juga kemudian secara prinsipil Amerika Serikat tidak dalam posisi yang siap secara dalam di dalam negeri. Artinya apa? Artinya yang penting buat Iran adalah memastikan 3 hal. Yang pertama adalah dia harus memastikan bahwa kemudian aset mereka tidak dibuka lagi. Yang kedua, dia harus memastikan bahwa reaktor pengayaan nuklir itu kemudian tidak menjadi isu utama. Nah, yang ketiga saya kira menarik adalah bagaimana kemudian mereka bisa mengelola bersama, bukan memajaki ya, saya mengelola bersama Selat Hormuz. Kenapa? Karena kalau ini kemudian diarahkan seperti yang diinginkan oleh publik Iran, maka saya kira backfire, orang kemudian akan menjadi tidak lagi mendukung Iran secara entitas ya. Mereka akan menganggap bahwa ujung perang ini adalah soal keuangan dan sebagainya, yang pada akhirnya membuat Iran tidak lagi punya sokongan publik di internasional. Saya kira orang macam saya, Bang Faisal dan banyak warga muslim dunia gitu kan lah, itu bersimpati ke Iran. Tapi kalau dengan model misalnya memajak itu, saya kira menjadi salah satu yang penting buat kita untuk kemudian
mereka akan menjadi backfire kalau dilakukan. Kalau dari perspektif Bung Faisal sendiri seperti apa kalau menurut Prof Muradi akan ada pergeseran lebih alot dalam hal proses negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran pasca pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khamenei? Ya, kalau saya lihat dari pendapat Trump bahwa dia memberikan waktu libur seminggu, artinya ada potensi dari Amerika maupun Israel untuk mencoba terus melanggar, sebenarnya sudah dari awal melanggar nota kesepahaman ya. Ketika Amerika tidak bisa menjamin Israel mundur dari Lebanon, itu sudah pelanggaran. Jadi saya rasa bagi rakyat Iran sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap Amerika. Seperti pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi waktu pertemuan tidak langsung di Islamabad April lalu. Kemudian juga potensi perang skala terbatas atau pertempuran bisa terjadi di Selat Hormuz. Karena hari ini tadi seperti saya sampaikan, ada serangan dilakukan Garda Revolusi Islam Iran terhadap kapal supertanker yang melintasi jalur alternatif dekat perairan Oman, lepas pantainya Oman. Itu adalah jalur alternatif yang didesain dan disetujui juga oleh Amerika Serikat untuk melawan jalur yang ditentukan oleh Garda Revolusi Islam Iran, yakni jalur yang dekat lepas pantainya Iran. Jadi saya kira potensi perang atau pertempuran antara Amerika dengan Iran atau Israel tetap terbuka setelah prosesi pemakaman, karena memang dari awal Amerika maupun Israel sudah tidak menepati nota kesepahaman, terutama yang nomor 1, yaitu jaminan atau penghentian perang di semua front termasuk di Lebanon. Termasuk juga soal ini, kita bergeser ke pemikiran lain soal Mojtaba yang kabarnya tidak hadir dalam pemakaman ayahanda yakni Ayatullah Ali Khamenei. Termasuk juga apakah bisa digambarkan bagaimana Iran selanjutnya tanpa Ali Khamenei seperti apa, Bung Faisal? Ya memang tidak hadirnya Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi baru, pengganti ayahnya itu karena alasan keamanan. Kita tahu prosesi pemakaman, mundurnya pemakaman dari jenazah Ali Khamenei juga masalah keamanan karena sedang perang, kemudian juga perlu persiapan besar prosesi penguburan dari pemimpin tertinggi negara. Terus kalau Mujtaba ini saya lihat ya itu masalah keamanan karena kita tahu baik Amerika maupun Israel, terutama Israel mengancam akan membunuh Mujtaba kalau dia terlihat di depan umum. Makanya Mujtaba memang sampai sekarang tidak muncul ke depan publik, tapi memang saya kira yang diharapkan rakyat Iran maupun para pejabatnya adalah bahwa Mujtaba akan memberikan rekaman video pernyataan bagaimana ungkapan duka dia terhadap meninggalnya ayahnya maupun keluarganya, karena di situ ada ibunya, kemudian juga di situ ada istrinya, kemudian ada putranya. Saya kira itu yang mungkin diharapkan oleh rakyat Iran, bahwa Mujtaba muncul melalui rekaman video untuk disampaikan kepada publik bagaimana Mujtaba menyikapi prosesi pemakaman ini, bagaimana Mujtaba menyikapi tuntutan para pelayat agar menyampaikan balas dendam dengan slogan bahwa bunuh Trump maupun bunuh Netanyahu. Ya itu yang ditunggu oleh rakyat Iran. Saya kira Mujtaba harus menyampaikannya melalui rekaman video yang bisa diputar kepada jutaan pelayat. Dengan alasan keamanan, Mojtaba Khamenei tidak menghadiri prosesi pemakaman dari ayahanda begitu, dan tentu Anda berharap akan ada rekaman video statement yang dilakukan oleh Mojtaba Khamenei terkait dengan pemakaman ayahanda, termasuk juga langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Iran setelah prosesi pemakaman. Nah, kalau Prof Muradi sendiri bagaimana merespon soal ketidakhadiran dari Mojtaba Khamenei ini dengan alasan keamanan begitu ya? Bagaimana pula ketika nanti akan benar ada rekaman video yang akan dibuatkan dibuatkan oleh Mojtaba Khamenei soal proses pemakaman, termasuk juga langkah yang akan dilakukan oleh Iran selanjutnya? Ya, saya agak respon dulu Bang Faisal ya soal politik tadi. Politik itu ada dua muka, Bang. Muka depan dengan muka belakang. Nah, muka depan itu yang kemudian ditampilkan sebagai muka yang memang garang dan bisa kemudian melakukan negosiasi. Nah, muka belakang itu bisa menjamin entitas nasionalisme mereka. Itu yang saya kira perlu digarisbawahi. Jadi ketika kemudian terjadi di pemakaman ini, saya kira itu bagian dari politik muka belakang. Memang pada akhirnya pemimpin di Iran itu akan memastikan bahwa gelora semangat anti Israel, anti US dan anti siapapun yang kemudian yang tidak menyukai Iran itu menjadi hal yang penting. Dan saya kira itu menjadi salah satu amunisi bagi pemimpin mereka. Nah, yang jawaban yang menjawab Mbak Adisti,
saya kira begini salah satu yang kemudian menjadi dinamika penting adalah pada akhirnya memang Mujtaba harus muncul. Karena video itu kemudian pada akhirnya akan dianalisis, Bang. Yang apakah ini videonya benar dalam konteks benar atau dia hanya sebagai AI. Ini yang saya kira berkali-kali kita perlu kemudian memastikan bahwa untuk memastikan bahwa pemimpin Iran dalam konteks baik-baik saja itu adalah dengan tampil ke muka. Nah, apakah hanya mungkin 15 menit, 20 menit itu perkara lain, tapi pemimpin yang baik dalam konteks misalnya menjaga marwah, semangat nasionalisme dan sebagainya ada di Iran adalah dia harus muncul. Nah, kemunculan itu penting. Nah, ini yang saya kira paling tidak bisa begini. Dalam berbagai acara misalnya kita sering mendengar misalnya Menlu Iran yang muncul. Nah, saya kira ke depan pada akhirnya kita juga butuh misalnya pemimpin Iran tertinggi juga muncul dalam posisi yang jauh lebih brave ya. Kenapa? Karena posisi sekarang itu buat saya itu hampir mendekati perdamaian, di mana kemudian posisi mereka menjaga entitas masing-masing menjadi penting untuk dijaga. Entitas ke dalam tadi misalnya menjaga marwah, semangat nasionalisme dan sebagainya. Entitas keluar adalah bahwa kemudian mereka menjaga marwah sebagai entitas negara yang lebih jauh lebih punya dignity yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena dengan dua itu yang saya kira kita akan memahami bahwa Iran sebagai entitas negara dia adalah posisi yang tough, baik pemimpinnya maupun kemudian maupun masyarakatnya. Oke, kalau melihat setelah prosesi pemakaman 9 Juli mendatang begitu, termasuk juga melihat kekuatan Iran maupun Amerika Serikat saat ini, Prof. Muradi, secara singkat lebih berpeluang kemana? Ke arah negosiasi perdamaiankah? Ataukah kemudian ada pergeseran, peperangan, perekonomian di sana atau seperti apa? Yang pasti akan ke negosiasi yang jauh lebih alot ya. Tapi begini, Iran maupun Amerika Serikat tidak dalam posisi yang siap untuk perang jangka panjang. Ya, masing-masing punya agenda politik ya. Jadi ya katakanlah dalam 2-3 bulan ke depan ada pemilu selah di Amerika Serikat, kemudian di Iran juga. Kemudian dia butuh konsolidasi setelah hampir 41 tahun di embargo. Nah, yang kedua mungkin peperangan akan terjadi misalnya di sekitar Timur Tengah, katakanlah Israel dengan Hamas Israel dengan Hizbullah dan sebagainya. Tapi itu pun akan terlokalisir. Jadi katakanlah saya mengambil optimis bahwa ke depan akan terjadi negosiasi jauh lebih strategis. Katakanlah seperti itu. Jadi yang terakhir saya kira penting buat kita adalah pemakaman ini adalah bagian dari glorifikasi kemenangan Iran, bukan menolak ataupun melawan proses negosiasi. Saya kira saya menangkapnya adalah di glorifikasi bahwa mereka menang. Mereka mampu memaksa Amerika Serikat duduk dalam perlindungan. Itu jauh lebih strategis ketimbang mengalahkan Amerika Serikat dalam peperangan sesungguhnya begitu. Oke, terakhir Bung Faisal, kalau dari kacamata Anda termasuk juga melihat bagaimana pengamatan Anda soal warga Iran seperti apa setelah 9 Juli mendatang? Kalau saya lihat dari pernyataan tertulis Khamenei ketika menyikapi disepakati nota kesepahaman setelah ditandatangani oleh Presiden Masoud Pezeshkian maupun Donald Trump, itu dia bilang saya punya pandangan berbeda karena buat Mujtaba isu nuklir tidak boleh lagi dibicarakan dan di nota kesepahaman ada isu nuklir. Jadi terus juga masalah Selat Hormuz, Mujtaba setuju dengan awal posisi Iran ketika menutup, kemudian juga karena sudah ada undang-undang yang disahkan akhir Maret lalu. Saya kira mungkin saja Mujtaba kecewa karena Amerika dari awal sudah melanggar, tidak bisa menjamin front di Lebanon atau memaksa Israel mundur menarik pasukannya di Lebanon. Saya kira bisa saja Mujtaba nantinya memveto nota kesepahaman ini. Karena memang sebagai kepala negara Mujtaba berhak menyatakan perang atau menyatakan damai ketika perang dengan negara lain. Oke, kita akan tunggu seperti apa. Prosesi pemakaman masih terus berlangsung sampai nanti pemakaman akan dilakukan rencananya pada 9 Juli mendatang. Kita harapkan setelah ini akan ada proses perdamaian atau negosiasi kesepakatan damai, walaupun memang agak sedikit alot antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tentu kita berharap kedamaianlah yang akan terjadi setelah ini. Terima kasih pengamat Timur Tengah Bung Faisal Assegaf telah bergabung bersama kami, dan juga Guru Besar Ilmu Politik Keamanan Universitas Pajajaran Profesor Muradi. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Disti, Pak Muradi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya petualangan mega bintang Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun di ajang pesta bola dunia berakhir
setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar ditumbangkan Spanyol. Kita ke sorotan mancanegara, saudara. Bentrokan maut pecah di sebuah penjara di pinggiran ibu kota Sri Lanka. Insiden maut ini menurut laporan otoritas setempat menewaskan sedikitnya 25 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya mengalami luka-luka. Bentrokan diduga dipicu oleh pertikaian antar napi yang kemudian meluas hingga menyerang petugas. Kerusuhan di Lapas Negombo, Sri Lanka berlangsung sejak Minggu hingga Senin. Petugas yang berusaha meredam pertikaian justru menjadi sasaran amukan warga binaan. Beberapa warga binaan sempat mencoba untuk kabur, namun berhasil dihadang tim keamanan lapas dan juga polisi. Akibat insiden ini 25 orang tewas dan 100 korban luka dirawat di rumah sakit. Insiden ini, saudara, dipicu overkapasitas di mana 39.000 napi berjejal di dalam lapas berkapasitas 10.000 orang. Saudara, kereta api dengan 19 rangkaian gerbong di mana salah satunya membawa muatan asam klorida anjlok di wilayah Ohio, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Khawatir terjadi ledakan dari tangki yang tergelincir, warga di sekitar lokasi kecelakaan pun diungsikan. Para petugas mengungsikan warga terlebih dulu sebelum memindahkan tangki pembawa asam klorida dan rangkaian gerbong yang anjlok. Para petugas memperhatikan para pengendara menghindari lokasi kecelakaan karena khawatir tangki bocor dan bisa menimbulkan ledakan. Petugas pemadam dan kepolisian langsung menyelidiki apa yang menyebabkan kereta api ini tergelincir. Saudara, 11 hari pasca gempa dahsyat di Venezuela, seorang ayah akhirnya menemukan putrinya di bawah reruntuhan. Jenazah kemudian disemayamkan bersama dengan jenazah istri dan 2 putrinya yang lain. Hanya mengandalkan tenaganya sendiri, Alexander, seorang suami dari ayah dari 3 orang putri, menggali dan menemukan jenazah keluarganya dari bawah reruntuhan. Setelah 12 hari pasca gempa, tim penyelamat internasional bersiap pergi karena kemungkinan menemukan korban dalam kondisi hidup sudah sangat kecil kemungkinannya. Prioritas pencarian kini untuk menemukan jenazah, saudara. Falleció mi madre, falleció mi abuela, falleció mi abuelo, mi hermano y mi hermana embarazada de 8 meses que todavía no la conseguimos debajo los escombros. Después de 11 días todavía estamos solicitando una grúa telescópica para que nos ayude a levantar los escombros y poderla sacar de allí donde está. Sea viva o sea muerta, pero nosotros queremos reclamar los cuerpos de nuestros familiares. Es injusto, es inhumano todo lo que está sucediendo. Sementara itu, saudara, pemerintah Kolombia mengirimkan perlengkapan rumah sakit darurat untuk bisa menolong korban gempa di Venezuela. Rumah sakit ini akan beroperasi lebih dari 2 bulan dengan kapasitas 150 pasien per hari. Akan ada 35 tenaga medis profesional yang mengelola rumah sakit ini. Kehadiran rumah sakit ini akan meringankan beban rumah sakit lokal dan lokasinya bisa digelar di pusat pencarian korban. Data terbaru korban gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 di Venezuela ini menyebabkan 2.954 orang meninggal, 16.592 orang terluka, dan lebih dari 10.700 orang mengungsi. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah tengah Portugal. Memasuki hari ketiga, 1.200 pemadam kebakaran pun diterjunkan. Kebakaran hutan hebat memasuki hari ketiga di sekitar kota bersejarah Portugal, Pouzela, pada Minggu waktu setempat. Mobil pemadam kebakaran ini bergerak menembus kepulan asap tebal, sementara petugas memantau kobaran api yang terus merambat ke hutan dan ke lahan kering. Hampir 400 kendaraan dan 15 pesawat dikerahkan untuk memadamkan api, saudara.
Sekitar 12.000 hektar lahan hangus sejak kebakaran bermula pada Kamis. Spanyol mengirimkan 120 petugas pemadam kebakaran dan 45 kendaraan untuk bisa membantu Portugal. Italia juga mengirim beberapa pesawat pemadam. Kebakaran ini terjadi saat Portugal menghadapi resiko kebakaran hutan yang ekstrim. Suhu tinggi, angin kencang, dan vegetasi kering meningkatkan resiko penyebaran api dengan cepat di seluruh negeri. Banjir besar melanda daerah otonomi di Tiongkok Selatan. Bencana ini setelah badai tropis membawa hujan deras di pesisir Tiongkok. Banjir besar terjadi di kota Fangchenggang, Provinsi Guangxingjiang, Tiongkok Selatan, saudara. Tim SAR gabungan menggunakan perahu karet untuk bisa menyelamatkan warga. Petugas juga menyisir rumah-rumah warga untuk bisa membawa warga yang terjebak di dalam rumah ke tempat yang lebih aman. Ketinggian air ini mencapai hingga 1,6 meter di beberapa bagian kota. Beberapa desa terdampak relatif parah. Badai tropis Maisak mengakibatkan hujan deras di wilayah perbatasan dengan Vietnam. Badai Maisak adalah topan ke-10 di 2026 yang melanda Tiongkok. Dampaknya banjir di jalanan, desa-desa, dan juga daerah dataran rendah. Pemerintah setempat meningkatkan status respons penanggulangan banjir, sementara warga menyebut banjir kali ini sebagai yang terparah dalam 2 dekade terakhir. Saudara, sepekan sudah kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman. Informasinya usai jeda, saudara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sepekan sudah kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian akibat kepulan asap yang menutupi permukiman warga. Warga terdampak kepulan asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten masih bertahan di tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah setempat di kantor desa Tanjakan Mekar. Hingga hari ke-7, aktivitas posko pengungsian di kantor desa terlihat warga masih bertahan akibat rumah mereka yang tertutup kepulan asap kebakaran. Ini hari yang ke-7 sekarang. Berarti dari hari pertama sudah mengungsi? Udah, belum boleh pulang sama Pak Lurah, soalnya masih bahaya. Katanya si asap itu mengandung gas beracun. Tapi ada gejala nggak, Bu, kayak batu apa? Iya, ada. radang. Oh, radang. Tapi udah. Kayak mata perih gitu. Tapi di posko pengungsi ini ada pengobatan nggak? Ada, standby 24 jam. Kepala Desa Tanjakan Mekar bilang hingga saat ini dari 200 jiwa yang mengungsi, sebagian sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan ada 185 orang bertahan di pengungsian. Warga juga menyiapkan layanan kesehatan yang beroperasi 24 jam. Petugas gabungan BPBD, TNI Polri, KLH, dan sejumlah instansi masih berupaya memadamkan titik api yang masih menyala di TPA Jatiwaringin. Sama dampak TPA Jatiwaringin pertama sekali ya, itu sekitar 52. Hari kedua 50 hari ketiga 100 lebih, hari keempat 200 lebih, sampai sekarang hari ketiga mungkin 185. 185 kakak yang terdampak. Itu terdiri dari berapa RT atau berapa RW? Itu 4 RW, 10 RT. Alhamdulillah sudah ditangani dengan baik dari puskesmas saja, termasuk puskesmas lain pun ya 24 jam standby. Sementara itu, saudara, petugas gabungan masih berupaya memadamkan api di TPA Jatiwaringin. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Hingga minggu kemarin, total ada 15 hektar TPA Jatiwaringin yang terbakar. Upaya pemadaman dengan teknik waterbombing
hingga injeksi air untuk mempercepat proses pemadaman api. Informasi terkini dari kebakaran TPA Jatiwaringin, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Zahwa Majid dan juga juru kamera Julian Fernando di Tangerang, Banten. Selamat pagi Zahwa. Zahwa, ini merupakan hari ke-8. Apakah titik api kebakaran sudah bisa dikendalikan ataukah justru semakin meluas? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hari ini memasuki hari ke-8 kebakaran di TPA Jatiwaringin, dan tadi pukul 2 dini hari tadi ditemukan sekitar lebih dari 2 titik baru, maksud saya titik kebakaran api di TPA Jatiwaringin ini yang kembali menyala begitu. Dan hingga saat ini dari tim pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api, dan beberapa upaya lain juga dilakukan untuk agar api tidak meluas dan agar api-api yang terperangkap di bawah itu tidak kembali meluas begitu. Dan sebelumnya juga dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa di TPA Jatiwaringin ini sulit sekali untuk dipadamkan, karena memang di TPA Jatiwaringin ini adalah tempat pembuangan sampah yang menggunakan mekanisme open dumping begitu. Dan dengan sistem open dumping ini, tumpukan sampah dalam sistem ini dapat menghasilkan gas metana yang bisa menyimpan bara api begitu. Maka dari itu sulit sekali untuk dipadamkan, tidak hanya melalui api, maksud saya melalui air dari atas, tapi juga harus dari tengah begitu. Dan tak hanya itu juga kenapa api sulit sekali dipadamkan, karena memang ada faktor dari musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino ini. Maka dari itu gas jadi mudah terbakar dan bara api dapat bertahan di dalam timbunan sampah walaupun sudah disiram air begitu, Adisti. Oke, kalau tadi Anda sebutkan informasi terbarunya ada 2 titik api baru kembali muncul di TPA Jatiwaringin. Ini yang dikhawatirkan, apakah titik baru api ini dekat dengan permukiman warga dan bagaimana potensinya? Apakah nanti akan ada kemungkinan akan ada warga yang kembali dievakuasi atau diungsikan ke posko pengungsian? Ya, Adisti, memang titik baru ini jika dilihat sedikit lebih dekat dengan pemukiman warga di Rajak sebelah sana. Maka dari itu tadi dijelaskan bahwa kemungkinan warga akan diminta untuk kembali mengungsi, karena seperti informasi yang didapatkan oleh Kompas TV, ada beberapa warga yang sudah kembali ke rumah masing-masing, namun kemungkinan akan diminta untuk kembali untuk mengungsi karena ada ditemukan beberapa titik baru. Adapun pengungsian dilakukan di Balai Desa Tanjakan Mekar. Tak hanya itu, untuk upaya untuk nantinya untuk mengurangi kebakaran begitu, dan juga untuk mengurangi asap begitu. Nah, dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan kemungkinan akan dilakukan komodifikasi cuaca, namun komodifikasi cuaca ini dapat dilakukan jika atmosfer memungkinkan untuk terbentuknya awan yang akan dilakukan komodifikasi cuaca. Maka dari itu hingga saat ini masih belum dilakukan komodifikasi cuaca tersebut, Adisti. Oke, jadi Anda menyebutkan bahwa informasinya ada 2 titik api baru muncul dini hari dekat dengan permukiman warga. Ini dikhawatirkan akan ada proses evakuasi kembali dari warga yang harus diungsikan di posko pengungsian. Nah, terkait dengan tadi modifikasi cuaca masih belum bisa dilakukan karena harus beberapa step atau mekanisme yang harus dilalui terkait dengan modifikasi cuaca. Bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah pengecekan kesehatan termasuk juga pemberian masker masih terus diupayakan atau dilakukan oleh pemerintah setempat di sana? Ya, untuk upaya penanggulangan untuk masyarakat masih dilakukan, dan juga di dekat TPA Jatiwaringin ini juga terlihat ada posko untuk penanggulangan kesehatan begitu untuk masyarakat, untuk jika ada yang terpapar oleh asap dan sebagainya begitu juga. Dan tadi dijelaskan bahwa masyarakat yang berada di lokasi sekitaran TPA Jatiwaringin itu akan diungsikan atau dari kemarin diungsikan di Balai Desa Tanjakan Mekar gitu.
Oke, ada titik api baru di dekat permukiman warga, dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap warga, akan ada potensi warga kembali dievakuasi di posko pengungsian. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Zahwa Majid dan juga juru kamera Julian Fernando melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Informasi terkait dengan ekonomi, saudara, masih akan kami hadirkan usai jeda. Lembaga pemeringkat utang atau Fitch Ratings menyoroti risiko turunnya kepercayaan investor dan cadangan devisa. Sejauh mana laporan ini berdampak pada pelemahan rupiah? Kompas Bisnis usai jeda akan membahasnya. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menyoroti risiko turunnya kepercayaan investor dan cadangan devisa. Menurut Fitch, penurunan cadangan devisa secara tajam dan berkelanjutan bisa menambah tekanan pada peringkat utang Indonesia. Selain itu, dalam analisisnya, Fitch bilang intervensi falas oleh BI telah mengurangi cadangan devisa dan menyerap likuiditas rupiah, sehingga memperketat kondisi pendanaan domestik. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan bertahap posisi short net mata uang asing yang mencapai hampir 27 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Mei. Fitch juga menekankan kebutuhan falas bisa meningkat di masa mendatang. Data dari Gisdor Bank Indonesia pada perdagangan Senin, rupiah kembali ditutup melemah ke level 17.999 per dolar AS. Tinggal 1 poin menuju 18.000. Sementara selama sepekan terakhir rupiah masih belum mampu keluar dari angka 17.900-an. Pada 1 Juli di level 17.961, melemah di 2 Juli ke angka 17.994. Sempat menguat tipis pada 3 Juli di 17.960. Sedangkan transaksi di perbankan, dolar sudah dijual di atas 18.000 rupiah. Cadangan devisa RI pada Mei 2026 menyusut 1,3 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan akhir April yang masih berada di 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan jika dibandingkan akhir Januari, cadangan devisa menyusut 9,7 miliar dolar AS dengan kurs 18.000, artinya setara dengan 174,6 triliun rupiah. Meski demikian, saudara, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai, serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan juga imbal hasil investasi yang tetap menarik. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan pada Mei 2026. Ini menjadi defisit pertama setelah Indonesia membukukan surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Defisit Mei 2026 senilai 1,61 miliar dolar AS, jadi yang terdalam sejak April 2019. Ketika kala itu Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar 2,33 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara sepanjang 2026 dari Januari hingga April tercatat masih surplus. Menurut sejumlah ekonom, patahnya tren surplus neraca perdagangan Indonesia bukan hanya menjadi catatan di atas kertas, tapi kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap daya tahan rupiah. Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings soroti risiko turunnya kepercayaan investor dan cadangan devisa. Sejauh mana laporan Fitch ini berdampak pada pelemahan rupiah? Dan bagaimana seharusnya pemerintah merespons laporan ini, saudara? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafmi yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Prof. Gafmi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Nanda. Selamat pagi juga. Prof. Gafmi, kita melihat kondisi saat ini lebih dulu. Pada perdagangan kemarin, rupiah kan ditutup di 17.999 per dolar Amerika Serikat. Sebenarnya dari sudut pandang Prof sendiri,
seberapa besar sih laporan terbaru Fitch ini mempengaruhi respons pasar sampai dengan gejolak nilai tukar rupiah? Ya, baik Mbak Nanda. Sebenarnya melihat dari laporan terbaru Fitch Ratings ini yang dirilis awal Juli kemarin itu adalah bertindak sebagai pemantik sentimen negatif ya, yang tentunya sangat signifikan Mbak Nanda dalam menekan psikologis pasar gitu ya. Karena ini jelas kemarin kita tahu bahwa penutupan rupiah sampai menyentuh level psikologis baru di 17.999 itu artinya apa? Itu adalah sudah mendekati level yang sangat krusial, yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pengaruh laporan Fitch ini terhadap gejolak nilai tukar itu sebenarnya ada 3 poin yang sangat krusial yang kita harus cermati Mbak Nanda. Pertama, kalau kita lihat Fitch ini kan memberikan penilaian sangat mendalam ya mengenai rapuhnya fondasi makroekonomi kita dalam jangka pendek ini. Nah, indikator yang digarisbawahi itu sebenarnya adalah meliputi pengetatan cadangan devisa yang tadi Mbak Nanda sudah bahas, yaitu turun sekitar 4,6% periode Maret sampai Mei kemarin. Nah, pelemahan nilai tukar yang persisten ini termasuk juga arus modal keluar atau capital outflow yang sangat masif, ini juga yang mengkhawatirkan Fitch. Jadi ketika lembaga rating internasional itu menyuarakan hal ini, artinya apa? Investor itu cenderung mengambil posisi defensif, Mbak Nanda. Nah, yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya ini sudah kita wanti-wanti kepada pemerintah karena memburuknya tata kelola ekonomi yang dilihat oleh para investor. Ini sebenarnya Mbak Nanda adalah poin yang paling memukul kepercayaan market gitu ya. Jadi artinya di sini Fitch menyoroti bagaimana peningkatan ketidakpastian kebijakan itu termasuk rencana sentralisasi ekspor komoditas itu yang melalui DSI itu juga termasuk juga kemarin yang sangat ramai itu adalah Undang-Undang P2SK. Ini adalah sebagai risiko yang mengikis kredibilitas policy mix. Nah, ini akan terjadi keraguan pasar terhadap disiplin fiskal yang juga tentunya nanti akan berpengaruh membuat premium risiko investasi di Indonesia meningkat Mbak Nanda. Nah, inilah tentunya sebagai sinyal risiko downgrade rating kita nanti akan semakin nyata Mbak Nanda. Kenapa? Karena pasar di sini akan membaca laporan Fitch yang terbaru ini sebagai kelanjutan dari peringatan bulan Maret lalu saat Fitch juga mengubah outlook utang Indonesia menjadi negatif gitu ya. Nah, ini Fitch juga tentunya memperingatkan bahwa tekanan berkepanjangan ini akan mendongkrak biaya pinjaman pemerintah dan juga akan memperbesar peluang penurunan peringkat utang kita yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, efek multipliernya di market tentunya sangat luar biasa. Kenapa? Karena pengaruh laporan Fitch ini, Mbak Nanda, sudah berkali-kali itu lebih sensitif melihat momentum rilisnya bertepatan dengan defisit neraca perdagangan kita di Mei kemarin itu ya sampai sekarang itu adalah 1,61 miliar dolar US dollar 1,61 miliar US dollar. Nah, ini artinya apa? Selama kita 72 bulan berturut-turut kita mengalami surplus, ini mematahkan terjadinya surplus yang selama 72 bulan berturut-turut itu. Sehingga kombinasi antara rapor merah tata kelola dari Fitch juga termasuk juga terjadinya jebolnya surplus dagang kita dan eksternal kita. Ini yang masih ada eksternal shock terhadap kita itu artinya apa? Ada berupa ketidakpastian negosiasi Amerika Serikat Iran di Selat Hormuz ini juga semakin mendorong dan menciptakan perfect storm yang membuat upaya intervensi agresif Bank Indonesia ini tidak ngaruh gitu Mbak, walaupun Bank Indonesia ini sudah menaikkan suku bunga BI rate-nya itu ke level 5,75% secara berturut-turut. Nah, ini tentunya masih tetap bertahan menciptakan sentimen negatif. Nah, inilah yang tentu perlu kita waspadai Mbak Nanda gitu. Oke, saya tangkap sebenarnya itu sudah mungkin bisa diartikan sebagai warning untuk pemerintah dan juga instansi terkait, tapi saya menyoroti apa yang tadi disampaikan oleh Prof, bahwa selain dari pelemahan rupiah kan di laporan Fitch ini ada juga penurunan cadangan devisa hingga arus modal keluar yang masif. Ini mengartikan apa sih Prof?
Jadi gini Mbak, pada Mei 2026 BPS sudah jelaskan melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia itu mencatat defisit sebesar 1,61 miliar gitu ya. Nah, termasuk juga ini berpengaruh kepada cadangan devisa kita Mbak Nanda. Kenapa? Karena kita lihat ya, secara mendasar kombinasi dari tiga fenomena tersebut termasuk pelemahan rupiah, penurunan cadangan devisa dan arus modal keluar yang masif itu artinya mengartikan bahwa Indonesia itu sedang mengalami tekanan likuiditas falas yang sistemis akibat krisis kepercayaan pasar jangka pendek. Nah, intinya kalau kita lihat Mbak Nanda, kita sekarang ini ada di lingkaran setan makroekonomi sebenarnya yang sedang bekerja. Artinya seperti kita lihat adanya investor asing melepas aset rupiah itu, mereka termasuk juga saham dan juga SBN, karena mereka khawatir akan risiko geopolitik global ini dan sentimen domestik itu seperti laporan Fitch itu masih terjadi, sehingga di sini akan berpengaruh. Jelas kita sekarang udah mengalami gitu ya, berpengaruh terhadap pelemahan rupiah. Untuk membawa pulang dana tersebut, maka investor asing harus menukarkan rupiah mereka ke dolar gitu kan, sehingga permintaan dolar akan melonjak drastis. Nah, ini langsung memukul nilai tukar rupiah hingga mendekati level 18.000. Pagi ini Mbak Nanda sudah 18.000 lewat gitu. Nah, cadangan devisa yang merosot ini tentunya terpaksa melakukan apa? Karena Bank Indonesia ini kan melakukan intervensi agresif di pasar falas, baik itu spot, DNDF maupun pasar SBN Mbak Nanda. Sehingga dengan menggelontorkan dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa untuk menahan agar rupiah itu tidak terlalu jatuh, maka ini juga yang menguras cadangan devisa kita. Namun karena adanya suatu kredibilitas yang kurang dipercaya oleh investor, maka ini yang menyebabkan nanti lama-lama cadangan devisa kita akan tergerus semakin habis. Dan inilah juga semakin meningkatkan risk premium utang kita Mbak Nanda. Kenapa? Karena di sini kalau cadangan devisa kita itu tergerus habis, ini tentunya artinya apa? Kemampuan atau nafas Bank Indonesia untuk mengawal stabilitas moneter itu ke depan itu semakin terbatas. Nah, tentunya Mbak Nanda ini jika cadangan devisa itu terus terkuras untuk menahan outflow misalnya atau untuk meredam outflow misalnya, maka amunisi Bank Indonesia ini akan menipis tepat di saat ketidakpastian global seperti masih adanya uncertainty Selat Hormuz dan sebagainya sedang tinggi-tingginya. Walaupun kemarin ada juga gencatan senjata, walaupun kita sekarang masih uncertainty tentang pengaruh geopolitik gitu. Sehingga market di sini membaca sebagai penurunan tingkat resilient Indonesia terhadap external shock itu masih sangat dalam Mbak Nanda. Nah, ini yang tentunya kita lihat bahwa capital outflow yang masif ini Mbak Nanda menandakan bahwa premium risiko Indonesia itu dianggap sudah tertinggi oleh investor. Walaupun Bank Indonesia sudah mengerek suku bunga BI rate sampai ke level 5,75%, maka selisih keuntungan yang kita lihat di sini, yield spread yang ditawarkan oleh aset keuangan Indonesia itu dinilai belum cukup sepadan untuk menutup risiko pelemahan rupiah dan ketidakpastian tata kelola ekonomi yang sudah disorot oleh Fitch ini. Nah, akhirnya apa Mbak Nanda? Investor itu lebih memilih memarkir dananya di aset yang sebagai safe haven atau kembali ke Amerika Serikat sebagai flight to quality mereka. Maka market ini artinya apa? Mengartikan bahwa saat ini tidak lagi melihat persoalan rupiah hanya sekadar faktor musiman Mbak Nanda. Seperti kemarin disampaikan kan ada repatriasi dividen di kuartal 2 gitu kan. Nanti di kuartal ketiga maka akan ada rupiah ini akan menguat dengan sendirinya. Ternyata kan tidak. Nah, ini apa? Ini sebenarnya sebuah tantangan struktural yang serius Mbak Nanda. Jadi sentimen pasar itu sekarang beralih dari risk on ya ke risk off gitu Mbak Nanda secara ekstrim terhadap aset-aset Indonesia. Ini yang sangat krusial sekali dan tentunya ini pemerintah sudah harus bersikap yang bagaimana kalau saya nilai Mbak Nanda, kredibilitas itu lebih mahal daripada mata uang itu sendiri gitu Mbak Nanda. Oke, saya tangkap ini tantangan bagi struktural dan kita berbicara mengenai resiko penurunan peringkat utang. Apalagi yang mungkin akan terjadi dari laporan Fitch ini. Tapi kita tahan dulu, Prof. Gahmi, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara.
Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara masih terhubung bersama kami, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Profesor Rahma Gafmi. Kita melanjutkan perbincangan yang tadi, Prof. Gafmi. Tadi kan disinggung mengenai cadangan devisa. Dari laporan Fitch, proyeksikan mengenai cadangan devisa sendiri, ini akan mencukupi untuk 4,9 bulan pembayaran eksternal pada tahun 2026. Sementara cadangan devisa akhir Mei di 5,6 bulan pembayaran. Apakah dari Prof. Gafmi sendiri melihat sebenarnya resiko penurunan peringkat utang ini sudah di depan mata, Prof? Ini Mbak Nanda, urgensi berada pada level yang sangat mendesak menurut saya saat ini, khususnya bagi negara kita, kan ini negara kita Indonesia emerging market ya Mbak. Jadi fondasi utama itu untuk menarik modal asing sebenarnya kan adalah berada pada kredibilitas kebijakan dan kepastian hukum. Jadi ketika lembaga rating global itu seperti Fitch itu mulai mempertanyakan aspek tata kelola dan juga disiplin fiskal, maka taruhannya itu bukan lagi sekadar fluktuasi harian daripada kurs rupiah itu sendiri, tapi melainkan reputasi investasi negara dalam jangka panjang, Mbak Nanda. Jadi intinya kalau risiko-risiko ini tetap diabaikan gitu, Mbak, karena kita nanti potensi downgrade rating utang itu menjadi, menurut hemat saya itu adalah junk bond gitu, Mbak. Jadi saat ini outlook utang Indonesia itu berada di posisi negatif. Jadi jika pemerintah ini abai untuk menjaga disiplin fiskalnya, misalnya memaksakan pelebaran defisit APBN itu melebihi batas aman atau merevisi Undang-Undang Keuangan Negara itu secara ugal-ugalan, maka Fitch itu dapat mengeksekusi penurunan peringkat utang ini dari triple B ke minus atau negatif, Mbak, atau bahkan jatuh ke level spekulatif. Nah, ini yang saya jangan sampai gitu menjadi junk bond gitu, Mbak. Apa? Karena ini sangat bahaya, Mbak Nanda. Banyak institusi nanti terutama dana pensiun gitu ya, manajer investasi yang besar atau secara global gitu, itu memiliki regulasi ketat, Mbak. Jadi artinya apa? Mereka itu dilarang memegang aset dari negara-negara yang berstatus non-investment grade. Jadi jika ini terjadi, Mbak Nanda, itu akan terjadi apa yang disebut dengan forced selling, yaitu secara massal, yang jauh lebih destruktif dari yang terjadi kemarin. Nah, yang kedua, Mbak, ketika kredibilitas kebijakan ambruk, ya, ini investor kan akan menuntut imbal hasil atau yield yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi lagi. Sehingga sebagai kompensasi atas risiko untuk memegang surat utang pemerintah ini, kalau pemerintah tidak menyiapkan yield yang lebih tinggi, maka tentunya nggak ada yang mau sama sekali gitu. Bahayanya nanti apa? Yield SBN-nya itu akan sangat drastis melonjak, Mbak. Berarti apa? Pemerintah itu harus membayar bunga utang yang jauh lebih mahal yang ada di APBN kita. Akhirnya apa? Anggaran yang seharusnya digunakan untuk subsidi, energi, pendidikan, atau infrastruktur, maka terpaksa nanti tersedot hanya untuk membayar bunga utang sehingga APBN kita menjadi tidak produktif, Mbak Nanda, nanti ke depan. Ini kita lihat, Mbak, karena kenapa ya? Kita kan juga tahu, Mbak, kenapa sih padahal BI ini udah gencar untuk intervensi gitu ya, menaikkan BI rate-nya juga sudah 3 kali berturut-turut. Kenapa masih rupiah ini nggak turun-turun gitu ya? Ini kan dipicu runtuhnya kepercayaan market sebenarnya akan membuat biaya impor melambung tinggi, Mbak. Kita akan nanti terjadi imported inflation. Apalagi, Mbak, sekarang kita itu dunia itu mengalami gelombang panas yang juga itu akan mengancam inflasi pangan dunia, Mbak. Sehingga ini nanti kita akan semakin kekeringan dolar, Mbak, dan tentunya juga kita akan mengalami kelangkaan bahan pokok. Nah, sektor real dan manufaktur ini tentunya, Mbak Nanda, semua orang tahu itu bergantung pada bahan baku impor termasuk pangan, energi juga. Itu akan mengalami tekanan hebat, Mbak. Nah, nanti jika Bank Indonesia ini kehabisan amunisi cadangan devisanya, maka investor itu terus keluar ya secara masif. Likuiditas dolar nanti di dalam negeri akan semakin tidak ada, akan semakin kering. Nah, akhirnya apa? Perusahaan domestik terancam, Mbak. Akan kesulitan kan gitu mendapatkan falas untuk perdagangan internasionalnya. Nah, kalau udah terancam begitu apa, Mbak? Di depan kita bayang-bayang PHK massal dan kelangkaan barang itu terjadi, Mbak, nanti. Nah, ini yang kita takutkan, Mbak. Sehingga apa? Ini akan menjalar pada efek-efek domino yang lain termasuk kepada industri perbankan juga, Mbak Nanda. Karena tekanan di pasar modal ini dan nilai tukar itu akan langsung merayap juga ke neraca perbankan.
termasuk juga cost of fund perbankan akan ikut terkerek naik, yang pada akhirnya apa? Memaksa bank itu menaikkan suku bunga kreditnya. Kalau suku bunga kredit naik, maka NPL-nya juga berpotensi melonjak. Sehingga apa, Mbak? Kredit macet akan tinggi nanti, karena pelaku usaha udah kesulitan membayar cicilan utangnya kan, seiring dengan melambatnya ekonomi. Maka inilah nanti juga akan merembet lagi, mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Maka ini tidak bisa kita menganggap selalu mengatakan resilient terus. Tapi apa yang harus dilakukan secara konkret? Maka kita harus mengembalikan kredibilitas ini kepada market, Mbak. Terutama adalah tata kelola, good governance fiskal kita, dan kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus diiringi dengan teknokrasi dan bagaimana juga meritokrasi, Mbak. Ini yang dibaca oleh investor. Jadi investor ini sangat takut, Mbak, sekarang. Karena apa? Langkah emergensi yang dinanti pasar itu, yang dinanti market itu, sekarang market itu tidak butuh intervensi verbal, Mbak. Tapi investor itu menunggu sinyal konkret dari Kementerian Keuangan, otoritas terkait berupa apa? Komitmen tegas untuk menjaga defisit APBN itu tidak sampai melonjak di atas 3%. Termasuk juga transparansi penuh terkait rencana Badan Komoditas Baru DSI, Mbak. Ini juga mengancam, Mbak, sehingga ini semua complicated, Mbak Nanda, gitu. Berarti Prof, kita pertegas lagi di sini. Tadi Prof kan bilang harus ada langkah konkret di sini. Jadi apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga BI? Karena dalam analisisnya saya singgung lagi, dari laporan Fitch kan bilang intervensi BI telah mengurangi cadangan devisa dan menyerap likuiditas rupiah sehingga memperketat kondisi pendanaan domestik. Sementara kebutuhan falas bisa meningkat di masa mendatang. Jadi apa yang perlu harus dilakukan pemerintah dan juga BI, Prof? Ya, Mbak Nanda. Jadi gini, kalau kita ingin kalau hemat saya, untuk sementara pemerintah ini menyampingkan ego sektoralnya dulu. Jadi mari kita memberikan suatu kepastian hukum kepada para investor di market kita ini, apa yang langkah konkret yang perlu ditunjukkan, dan kalau misalnya ada perubahan undang-undang dan sebagainya yang memicu adanya kepercayaan market ini semakin dalam, maka itu ditunda dulu karena saat ini belum waktunya. Jadi kita momentum itu belum tepat pada kondisi kita berada pada tekanan-tekanan baik itu eksternal maupun domestik, yang selama ini memang investor itu Mbak, kalau di pasar keuangan, Mbak, itu beda, Mbak, dengan kalau kita menarik misalnya foreign direct investment, ya, Mbak. Kalau foreign direct investment itu kan membangun pabrik, Mbak. Kalau misalnya ada faktor cuaca seperti badai geopolitik misalnya seperti itu kalau kita kuat di sektor real, Mbak, kan tidak mudah investor itu untuk lari keluar gitu. Tapi karena kita ini masif di lembaga artinya di portofolio, maka itu sangat memudahkan. Maka nanti ke depan yang saya tekankan, bagaimana menarik foreign direct investment setinggi-tingginya di Indonesia untuk membuat buffer supaya kita itu ada hantaman apapun, kalau sektor real kita itu kuat, maka ini juga akan mendongkrak, jangan sampai juga terjadi defisit neraca perdagangan kita. Nah, kenapa kita sampai mengalami defisit neraca perdagangan? Karena sektor real kita nggak kuat, Mbak. Lebih banyak membeli daripada menerima dolar kita. Lebih banyak membeli bayar impor daripada kita ekspor. Artinya apa? Di sektor real kita senyampang menurunnya manufaktur, kita semakin lemah. Kemarin juga PMI kita sampai turun ke level 49,6, Mbak. Jadi ini kan juga sudah ada suatu warning yang sangat kuat bahwa kita ini harus niru Vietnam. Apa yang perlu dilakukan, yaitu tadi kepastian hukum, jelas dan tegas, terus juga bagaimana teknokrasinya itu. Jadi, Mbak, gini, politik itu kalau dibarengi dengan teknokrasi, itu sangat bagus, Mbak. Termasuk juga meritokrasi. Jadi jangan politik ini di Indonesia dijadikan panglima, Mbak. Kalau politiknya dijadikan panglima, maka kita ini nggak bangun-bangun, nanti jatuh terus, jatuh bangun, akhirnya nggak bangun-bangun. Seperti yang Latin Amerika gitu, Mbak. Jadi udah banyak contoh lah, Mbak. Jadi marilah kalau memang ini adalah tujuan untuk negara kita, untuk rakyat Indonesia, kan Presiden selalu bilang untuk rakyat, apapun jiwa raga pun katanya dipertaruhkan untuk rakyat. Maka harusnya kalau itu begitu, maka ego sektoralnya itu dikesampingkan. Politiknya itu dibarengin dengan teknokrasi dan meritokrasi. Itu juga dilihat, Mbak, sama
sama lembaga rating gitu Mbak, karena itu akan berpengaruh pada good governance. Ketika misalnya presiden ini tidak dibantu oleh orang-orang yang capable, yang mempunyai suatu kompetensi yang jelas, maka jelas di sini akan berpengaruh pada kebijakannya. Kebijakan itu selalu tidak memihak kepada semuanya, baik itu sektor swasta maupun juga rakyat Mbak, seperti itu Mbak Nanda. Jadi intinya begini Mbak, kalau saya lihat terkait dari kepercayaan investor ini Mbak, kekhawatiran Fit ini terhadap kehadiran DSI dan sebagainya ini sebenarnya masuk akal Mbak, dan memiliki landasan-landasan risiko yang sangat kuat hemat saya Mbak Nanda. Jadi itu jangan dulu sekarang, kan itu nanti kalau nggak salah Mbak Nanda di Januari 2027 itu sudah akan berlaku. Nah itu Mbak, risikonya yang saya lihat ya Mbak Nanda, bagi pelaku pasar modal dan eksportir komoditas strategis itu seperti misalnya batu bara, CPO, dan juga ferronikel, itu kebijakan yang dijadwalkan roll out penuh pada 1 Januari 2027 itu Mbak, memicu ketidakpastian regulasi. Jadi regulatory uncertainty itu masih sangat kuat, yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa alasan yang dipantau oleh investor Mbak. Pertama apa? Adanya pricing power Mbak. Dalam laporan Fit itu, tentunya Fit itu khawatir. Apa sih kekhawatiran terbesar Fit itu artinya apa? Kewenangan untuk menentukan harga jual dan margin ekspor Mbak. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Ya kita pakai logika sederhana aja Mbak Nanda. Selama ini kan korporasi komoditas kelas kakap itu seperti Indika Energi, terus Bumi Resource ya, atau juga grup sawit itu kan memerangi persaingan global. Kenapa? Karena kecepatan negosiasi dan fleksibilitas harga yang langsung dari buyer itu bisa dia nikmati Mbak. Jadi dia langsung kan dengan buyer sendiri gitu Mbak. Karena ini nanti Mbak, kalau DSI-nya juga ini tidak juga melihat dengan situasi yang kondisi yang kita sekarang lagi istilahnya permasalahannya lagi complicated gitu, maka jika jalur transaksi ini harus melewati DSI yang satu pintu itu, dianggapnya fleksibilitas korporasi itu akan tergerus Mbak Nanda. Sehingga apa? Investor khawatir intervensi harga oleh DSI itu dapat memicu inefisiensi yang juga memangkas profitabilitas emiten Mbak Nanda. Oke, Prof Gafni, maaf saya potong, saya menangkap apa yang disampaikan Prof Gafni bahwa yang harus diperhatikan berarti kan sesungguhnya adalah soal kepercayaan investor yang dipicu kekhawatiran, kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal sampai dengan tata kelola pasar modal. Berarti kalau dari Prof sendiri sebenarnya melihat seberapa urgent pemerintah untuk merespons peringatan ini dan apa bahayanya jika peringatan ini diabaikan Prof? Oh sangat urgent. Kalau pemerintah mengabaikan, maka jangan salah. Nanti kan sudah banyak Mbak mohon maaf nih, investor-investor Eropa juga itu sudah sangat agak menjauh dari negara kita. Yang saya khawatirkan nanti kalau tidak ada orang atau investasi ke kita, termasuk juga kita mau mencari utangan gitu Mbak ya, karena kita misalnya mengalami defisit itu kan angel. Nah kalau kita tidak ada yang memberikan utangan, masa kita mau mencetak uang Mbak? Kalau mencetak uang kan risikonya nanti kepada ekonomi kita semakin buruk Mbak. Artinya apa? Money printing itu tidak baik, karena itu kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan barang dan jasa, ya udah kita tutup seperti tahun 60-an itu Mbak Nanda. Akhirnya apa? Senering kan seperti itu. Semakin tidak berdaya rupiah kita, semakin tidak bernilai rupiah kita. Itu yang sangat bahaya. Kedua lagi apa? Masyarakat kita semakin tidak memiliki pekerjaan. Kalau masyarakat kita semakin tidak memiliki pekerjaan, maka apa? Erosi sosial terjadi, Mbak. Yang terjadi apa nanti? Kriminalitas maka akan semakin meningkat. Bisakah pemerintah untuk mengatasi hal itu sementara TNI-nya, polisinya sudah suruh bertani kan gitu Mbak. Jadi sekarang ini kan aneh-aneh gitu kebijakan Mbak. Jadi tidak pada poinnya, tidak pada pokoknya, tidak pada kompetensinya gitu. Tentara sama Polri disuruh bertani. Padahal kan tugasnya adalah menjaga keamanan, melindungi rakyat kan seperti itu Mbak. Oke, berarti ada PR di depan ya sebenarnya untuk pemerintah sendiri nih Prof. Nah, PR Mbak. Dan harus ada skala prioritas Mbak Nanda. Baik, Prof, kita menyinggung soal DSI, tadi juga disinggung oleh Prof Gafni bahwa menyoroti kehadiran DSI ini juga dianggap resiko tinggi karena detail operasional kebijakannya yang masih terbatas. Apakah kekhawatiran investor ini masuk akal, Prof? Kalau dari masuk akal sekali Mbak. Karena
Gini Mbak, kebijakan ekspor satu pintu ini yang bergulir di tengah pengetatan aturan ini, kan kemarin kan devisa hasil ekspor kita DHE, di mana eksportir itu kan wajib memarkir 50% falas mereka di bank domestik selama 1 tahun Mbak Nanda. Nah, apa yang dijadikan ketakutan oleh investor di sini Mbak Nanda, kehadiran DSI ini memicu kekhawatiran baru mengenai kontrol perusahaan atas hasil penjualan falas mereka. Sehingga investor cemas akan terjadi hambatan-hambatan administratif atau penundaan pencairan dana. Nah ini kan Indonesia Mbak, tidak seperti di luar gitu yang punya suatu infrastruktur yang cukup gitu ya, dan juga pengelolaannya transparan gitu ya. Nah pada akhirnya apa? Itu kan akan mengganggu arus kas Mbak. Cash flow emitennya untuk membayar utang atau membagikan dividen kan juga terhambat. Siapa yang mau untuk melakukan hal itu, investasi di Indonesia kalau itu terhambat? Akhirnya lari nanti. Sehingga juga ada emiten-emiten komoditas pasar yang besar itu Mbak akan membangun reputasi dan juga kontrak jangka panjang dengan pembeli, misalnya di Cina, India, Jepang misalnya selama puluhan tahun. Maka ketika DSI diposisikan sebagai eksportir utama, itu kan mengkonsolidasikan transaksi kontrak, ada risiko hilangnya kendali perusahaan atas hubungan pelanggaran. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh investor, termasuk juga Mbak Nanda, sekarang kita itu memang kalau lihat fit secara spesifik gitu ya Mbak Nanda, itu kan menggarisbawahi bahwa mekanisme itu belum transparan. Jadi ketidakpastian mengenai besarnya biaya administrasi yang akan ditarik oleh DSI, bagaimana pembagian marginnya juga, termasuk bagaimana kesiapan infrastrukturnya juga, infrastruktur logistik terutama, itu membuat pelaku pasar mengkategorikan DSI itu mempunyai risiko yang sangat tinggi. Jadi high uncertainty. Demikian Mbak Nanda. Sehingga apa dampaknya Mbak Nanda? Ini sudah memberikan peringatan keras gitu Fit ya. Jadi jika ketidakpastian regulasi akibat DSI ini berlarut-larut dan merusak margin serta juga meningkatkan risiko Mbak pada risiko falas korporasi, maka Fit ini tidak segan-segan Mbak Nanda untuk menurunkan penilaian risiko negara kita, yaitu sektor pertambangan Indonesia, termasuk tadinya yang dari medium menjadi high gitu Mbak Nanda. Baik Prof, berarti perlu menjadi pertimbangan untuk pemerintah, apalagi dalam analisis Fitch ini kan juga memperhatikan soal kepercayaan investor yang dipicu beberapa hal, kekhawatiran, kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, sampai dengan tata kelola pasar modal. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama dengan kami pagi ini di Kompas Bisnis, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafni. Terima kasih Prof, sehat selalu, selamat pagi. Terima kasih Mbak Nanda. Saudara tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hujan deras di hulu membuat Sungai Bangek, Kota Padang meluap. Akibatnya, 3 pemancing terjebak di tengah aliran air bah. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban selamat. Mendapat laporan warga, tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi terjebaknya korban di Kecamatan Koto Tangah. Ketiga pemancing terjebak karena air sungai naik drastis sehingga menutup akses jalan pulang. Saat diselamatkan, korban didapati sedang berkemah di area yang tinggi sambil menunggu air surut. Proses evakuasi menyeberangi sungai yang deras berlangsung dramatis selama 25 menit. Disampaikan bahwasanya tim SAR gabungan menerima informasi tadi pukul 23.35 WIB, kemudian melaksanakan pergeseran menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap survivor yang terjebak di Sungai Air Bangek. Alhamdulillah korban ditemukan dalam kondisi selamat, kemudian kami evakuasi ke tempat posko. Untuk kondisi air pada saat itu sudah mulai normal, kondisi cuaca hujan sudah mulai reda. Tim kembali dalam kondisi selamat. Demikian kami sampaikan, terima kasih.
Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, permintaan buku dan alat tulis sekolah di Kota Bandung mulai meningkat. Meski belum seramai tahun-tahun sebelumnya, akibat persaingan dengan penjualan secara online, para pedagang tetap merasakan kenaikan penjualan yang cukup signifikan. Peningkatan permintaan buku dan alat tulis di salah satu toko di Jalan Otista, Kota Bandung terjadi sejak 2 minggu terakhir. Para orang tua mulai melengkapi kebutuhan sekolah anak-anak mereka jelang dimulainya tahun ajaran baru. Menurut penjual buku dan alat tulis, meski jumlah pembeli yang datang ke toko tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, karena banyak masyarakat beralih berbelanja secara online. Penjualan tahun ini tetap meningkat sekitar 50% dibandingkan hari biasa. Penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 80% jelang hari pertama masuk sekolah. Alhamdulillah untuk peningkatan untuk sekarang ya, mulai awal liburan sampai sekarang mungkin ada peningkatan sekitar 50% ya. Dibanding hari biasa? Dibanding hari biasa, ya 50%. Dari tanggal berapa nih Pak? Dari awal libur sampai minggu pertama, ini kan masuk minggu pertama, sebelum masuk minggu kedua, biasanya puncaknya itu ya paling naiknya sekitar 70% sampai 80%. Puncak itu biasanya 3 hari sebelum masuk sekolah dan hari Minggu biasanya. Hari Minggu terakhir sebelum besok masuk sekolah itu puncaknya. Sementara di Pasar Blauran, Surabaya, Jawa Timur dipadati pembeli seragam sekolah dan alat tulis. Lonjakan permintaan mendongkrak omset pedagang hingga lebih dari 50%. Dalam sehari, pedagang mengaku bisa menjual hingga 100 setel seragam sekolah, mulai dari seragam sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sebagian besar pembeli adalah orang tua murid yang memilih membeli seragam siap pakai untuk digunakan sebagai cadangan saat kegiatan belajar mengajar dimulai. Tak hanya seragam sekolah, toko alat tulis juga diserbu pembeli. Beragam kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, tas, hingga perlengkapan belajar lainnya jadi buruan warga jelang hari pertama masuk sekolah. Membagikan seragam, soalnya anak 3, orang banyak sekali. Ada tambahan aja, kalau yang SMA ini putih abu-abu, kalau yang SD ini udah cuma merah putih aja. Merah putih aja. Sekolah per hari? Per hari ya sampai 100 setel ya? Biasanya nggak sampai ya? Ya nggak sampai. Biasanya hari-hari biasa cuma 5 setel, 10 setel gitu. Ini kan soalnya musim sekolah, masukan sekolah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Warga desa Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat resah lantaran teror kutu beras dari gudang penyimpanan Bulog masuk ke permukiman. Akibatnya sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan. Serangan kutu beras menimpa warga desa Tunggak Jati, Karawang. Sejumlah warga mengeluhkan sakit mata. Bahkan kutu beras masuk dalam telinga hingga korban harus berobat ke rumah sakit. Warga mengeluhkan serangan kutu dari gudang Bulog ke pengelola gudang. Misalkan kita jalan itu ya ke depan, kutunya itu banyak banget. Terus anak saya juga ya dampaknya, anak saya tuh matanya pada bengkak. Terus ya, saya laporan ya, tapi tidak ada tanggapan gitu kan. Banyak kutu beras itu. Kutu beras itu, dan juga sampai masuk ke telinga istri saya jam 1 malam sampai teriak-teriak keluar darah, dan tetangga juga ada juga anaknya masukkan kutu beras gitu kan. Atas kejadian yang menimpa warga, pihak Bulog melakukan upaya pemberantasan hama gudang terpadu. Direktur Operasi Perum Bulog juga menyampaikan permintaan maaf pada warga yang terdampak serangan kutu beras. Perum Bulog tentu saja bertanggung jawab penuh, terutama kalau ada keluhan yang terjadi di masyarakat, dan kami sudah langsung mengambil gerak cepat sejak pertama kali kami dilaporkan itu. Kita sudah menawarkan terhadap yang terdampak untuk segera kami tindaklanjuti dengan melakukan spraying maupun polisi. Meski diserang kutu beras, Perum Bulog menjamin kualitas beras yang didistribusikan tetap aman.
Bulog juga bilang siap bertanggung jawab atas gangguan kesehatan yang dialami warga. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Usai Portugal tersingkir oleh Spanyol di 16 besar pesta bola dunia, Cristiano Ronaldo menyampaikan pensiun dari Piala Dunia setelah bermain di 6 edisi sejak tahun 2006. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi. Anda di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Di momen libur sekolah, Kebun Raya Bogor masih jadi destinasi wisata favorit. Selain berwisata, anak-anak juga bisa belajar beragam tumbuhan. Sejak pagi, kawasan Kebun Raya Bogor ramai dipadati pengunjung, baik keluarga maupun rombongan sekolah untuk menghabiskan waktu libur. Pengunjung bisa piknik, berolahraga, atau hanya sekedar berfoto di lokasi wisata seluas 87 hektar ini. Ada penyewaan sepeda, motor listrik, shuttle bus, hingga mobil golf yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk berkeliling. Nah, ada yang berbeda di momen libur sekolah kali ini, yakni ajang budaya Sunda bertajuk Kultura hingga 12 Juli 2026. Kebun Raya Bogor buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kesini sama siapa? Sama teman-teman, sama guru-guru, juga sama ibu-ibu yang lain. Oke, kenapa pilih ke Kebun Raya Bogor? Karena praktis, dekat juga dari rumah jaraknya, terus juga harganya yang affordable. Kecenderungan kenaikan jumlah pengunjung, terutama di weekend ya. Jadi kalau dirata-ratakan lebih dari 30-40% terjadi lonjakan pengunjung yang datang ke Kebun Raya Bogor. Ini kita ada sudut budaya namanya Kultura Sunda Ngariung. Nah, di mana setiap pengunjung yang datang ke Kebun Raya Bogor dapat mempelajari budaya tentang Sunda. Adistira juga Saudara, kalau melihat pernak-pernik dan juga barang jadul kan tentu membawa kesan nostalgia ya. Ini yang terjadi di Festival Malang Jadul yang menghadirkan barang antik seperti radio, uang kuno, sampai dengan gramafon yang berusia puluhan tahun seolah membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Festival Malang Jadul yang digelar di halaman Taman Krida Budaya di Kota Malang, Jawa Timur ini menjadi daya tarik bagi penggemar barang antik. Beragam barang antik dan kuno dipamerkan dalam festival ini. Tak hanya pameran, pengunjung juga bisa membawa pulang barang antik jika transaksi sudah cocok. Nungki, pemilik stand banghu antik, yang sengaja menghadirkan ratusan barang antik dalam festival kali ini. Radio tabung hingga gramafon buatan awal tahun 1900-an ia pamerkan dalam festival. Meski usianya sangat tua, radio dan gramafon ini masih berfungsi. Karena keunikan barang antik, tak sedikit pengunjung yang penasaran dan menjadikan barang jadul ini sebagai properti foto. Beberapa barang-barang yang memang pembuatannya adalah di zaman-zaman kolonial. Seperti ini contohnya adalah gramafon. Ini adalah tahun pembuatannya ada awal tahun 1900. Jadi masih berfungsi semua. Kemudian ada radio-radio yang radio tabung, rata-rata buatan dari Holland, dari Belanda. Sementara bagi pengunjung melihat barang antik seolah membawa mereka bernostalgia ke masa lalu. Banyak pengunjung yang kagum karena meski sudah berusia puluhan tahun, barang-barang ini masih terawat dengan baik. Lihat kayak gini-gini nih, zaman-zaman mengenang masa lalu. Ya, kayak gini nih ada di rumah, punyanya ibu dulu ada kenangan. Sekarang kan jarang kalau anak sekarang tahu yang seperti ini. Ya. Tak hanya barang antik, Festival Malang Jadul ini semakin meriah dengan sajian kuliner dan jajanan jadul yang tak kalah menarik. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.
Nah, ini tentu saja bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda ketika berlibur ke wilayah Malang. Ini bisa berkunjung ke wilayah atau ke festival Malang Jadul. Nah, di Malang juga sebenarnya ada kawasan wisata namanya wisata Kayu Tangan. Itu juga bagus juga. Nanti Nanda dan juga teman-teman kalau liburan bisa ke Malang juga, Jawa Timur. Banget dari sana ya? Ya pasti dong. Oke, dan informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Nanda Aprilia. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Sampai jumpa.